Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk ulumul Quran, yang pada kesempatan ini kita mencoba melihat definisi logawi ya dan istilah dari Al-Quran. Pertama, bahwa secara logawi atau secara kebahasaan, etimologi, kata Quran itu terambil dari istilah atau kata bahasa Arab ya, dengan bentuk dasar qara'a, yakra'u Qur'anan. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bentuk dasar dari Quran itu adalah Qorana. Baik qara'a maupun Qorana itu memiliki dua arti yang sebetulnya berdekatan ya. Kalau qara'a itu makna dasarnya adalah menghimpun atau menyatukan. Karena memang Quran itu merupakan himpunan dan satuan. Himpunan dari huruf menjadi kata, kemudian menjadi ayat dan menjadi surah. Dalam Al-Quran disebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dari ayat ini kemudian diterjemahkan bahwa Quran itu memang secara bahasa sama dengan al-jam'u, artinya menghimpun atau menyatukan. Sementara Qorana itu artinya adalah menyertai atau mengikuti. Karena Quran itu merupakan penyertaan dari huruf kemudian menjadi kata atau menjadi kalimat, dan kalimat atau kata itu menjadi ayat. Dan dari ayat kemudian saling menyertai sehingga bisa menjadi surah dan seterusnya bisa menjadi juz. Dari pengertian ini maka baik qara'a maupun qorana itu memiliki arti bahwa Quran itu merupakan sesuatu yang dibaca karena dia adalah upaya di mana kita menggabungkan setiap huruf dan ayat surah, dan upaya untuk menyertakan setiap huruf ayat dan surah. Karena dia merupakan gabungan dan kemudian suatu bentuk penyertaan, maka Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa kita baca dan tidak bisa kita pahami secara mandiri atau parsial. Karena dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kalau orang memahami Al-Quran, maka jangan sama sekali kita kemudian memahami secara parsial yang terpisah. Karena Quran itu merupakan satu kesatuan ya, yang kemudian dipahami secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena memang banyak kesalahpahaman yang terjadi saat ini itu karena persoalan Quran itu dipahami secara terpisah dan seakan-akan tidak memiliki kaitan atau hubungan antara satu dengan yang lain. Padahal dalam istilah mufasir bahwa Al-Quran itu yufasiru ba'dahu ba'da. Al-Quran itu saling menafsirkan, saling menjelaskan. Dia menyertai dan disertai oleh ayat dan surah antara satu dengan yang lainnya. Sampai di sini maka kita tahu bahwa secara logawi atau secara kebahasaan atau secara etimologi bahwa Quran itu memang mengandung unsur pembacaan karena dia merupakan himpunan dan sekaligus merupakan kesatuan ya. Dari beberapa huruf menjadi kalimat atau kata, kemudian menjadi ayat dan surah. Kemudian yang kedua yang perlu Anda pahami bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Karena dia merupakan kalamullah, maka ditegaskan ini bukan kalam siapa-siapa, bukan kalam manusia, dan bahkan bukan kalam Nabi Muhammad. Karena ada pendapat sebahagian orang ya, terutama kalangan orientalis mengatakan Quran itu adalah buatan manusia dan karena itu kalamnya bukan kalam Tuhan tapi adalah kalam manusia.
dalam hal ini kita menegaskan bahwa Al-Quran itu murni kalamullah atau firman Allah, perkataan Allah. Jadi bukan perkataan siapa-siapa. Karena itu kebenarannya menjadi mutlak dan tidak bisa diragukan. Dan memang tidak meragukan. Itu sebabnya dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang pertama dan kedua itu dikatakan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi. Demikian Al-Quran itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Secara material isi Al-Quran tidak ada yang bisa diragukan. Tetapi sekaligus tidak ada orang yang bisa meragukan. Jadi keraguan baik karena orang sendiri yang meragukan atau karena konten atau isi Quran yang meragukan, sama sekali tidak ada. Jadi Quran itu betul-betul adalah firman Allah yang murni dan mengandung kebenaran hakiki, kebenaran abadi. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu turun ke Nabi Muhammad SAW. Dan kalau turun ke nabi-nabi lain, seperti turun ke Nabi Musa, itu kan nanti kitabnya Taurat. Kalau turun ke Nabi Daud, itu kitabnya adalah Zabur. Kalau turun ke Nabi Isa, itu kitabnya adalah Injil. Tapi Quran turun ke Nabi Muhammad, dan Quran yang turun ke Nabi Muhammad dari Allah itu melewati perantara, yaitu seorang makhluk Allah yang mulia, Jibril alaihissalam. Maka Jibril lah kemudian yang menghantarkan firman Allah dari Allah kemudian ke Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara mentransformasi diri sebagaimana wujud satu, seperti seorang laki-laki yang berpakaian putih. Jadi malaikat datang menghantarkan Quran ke Nabi Muhammad berupa seorang laki-laki yang berpakaian serba putih. Yang kedua boleh jadi merupakan suara, ya, seperti bunyi lonceng. Dan yang ketiga adalah isyarat di balik tabir. Itu yang merupakan proses dari penyampaian wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian Quran itu mengandung periwayatan yang sangat mutawatir, ya. Jadi malaikat Jibril menyampaikan Quran ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menerima, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan pula kepada sejumlah sahabat dan sahabat kepada sahabat yang lain secara transformatif, ya, dan transmitif antara satu dengan yang lain. Sehingga Al-Quran itu betul-betul mutawatir, diketahui oleh banyak orang dan tidak ada yang tersembunyikan dan apalagi tidak ada yang tercecer, ya. Jadi mutawatir sifatnya, sehingga tidak mungkin kemudian ada kedustaan dalam proses penerimaan wahyu Al-Quran ke Nabi Muhammad. Dan jangan lupa bahwa Quran itu adalah sesuatu yang mengandung ibadah kalau dibaca. Dan ini merupakan kekhasan Quran jika dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Karena kitab-kitab lain itu tidak disebutkan kalau dibaca mengandung ibadah, kecuali Quran. Oleh karena itu, Al-Quran itu kita baca, ada atau tidak, paham atau tidak arti yang dikandung dari bacaan Quran, itu tetap merupakan unsur ibadah bagi kita. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan alif lam mim itu saya tidak katakan itu merupakan satu kata, ya. Alif lam mim itu alif satu, lam satu, mim satu. Dan alif saja kan tidak ada artinya, atau lam sendiri tidak ada artinya, dan mim sendiri saja sebetulnya kan tidak ada artinya. Tetapi kalau kita membaca alif lam mim itu bukan satu kata yang dihitung, tapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Artinya setiap huruf itu dihitung sebagai ibadah di sisi Allah. Nah, oleh karena itu Quran itu memiliki dimensi ibadah kalau dibaca, ya, dan sangat berpahala. Dan oleh karena itu tidak perlu kita harus terpaksa untuk membaca hanya dengan alasan kita tidak tahu makna atau artinya.
Karena sekali lagi kita katakan bahwa Quran itu kalau kita baca paham tidak paham makna atau terjemahnya, apalagi maksudnya, tetap dihitung sebagai suatu ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak orang membaca Quran itu akan tersucikan jiwanya dan akan tenang pikiran dan perasaannya. Ya, makanya Quran itu adalah syifaun wa rahmatun lil mukminin. Dia akan menjadi obat penenang jiwa, penenang pikiran di tengah kegalauan, ya. Dan sekaligus tidak sekadar obat rohani, ya, tidak bersifat rohaniah saja, tapi bahkan diakui dalam dunia medis bahwa orang membaca Quran itu juga merupakan salah satu bentuk terapi yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sifatnya adalah fisik. Jadi Quran karena bernilai ibadah, maka ada hikmah, bisa menjadi obat atau penyembuh, ya, baik secara psikis, rohaniah, maupun bersifat fisik, ya, jasmaniah. Maka bacalah Quran dan jadikan dia sebagai bacaan harian. Tidak kalah dengan kita membaca beberapa teks-teks yang lain, bahkan tidak kalah kita membaca beberapa status sosial, karena ini merupakan status firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini yang menjadi penting untuk saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak sebutkan bahwasannya Al-Quran mempunyai periwayatan yang mutawatir. Ya, jadi begini, Al-Quran itu disampaikan dan diterima itu secara mutawatir. Artinya itu sangat masyhur, ya. Tidak ada sesuatu ayat pun yang tersembunyi atau tidak diketahui oleh semua orang. Rasulullah itu menerima Al-Quran dari malaikat, kemudian Rasulullah itu langsung menyampaikan kepada sahabat, dan sahabat itu semuanya tahu, kemudian disebarkan kepada sahabat yang lain. Sehingga kemasyhuran oleh semua orang itulah yang disebut dengan mutawatir. Gitu ya. Jadi Quran itu tidak ada yang tersembunyi informasinya. Dan Quran tidak ada yang tercecer informasinya. Semua diketahui, dan karena itu keutuhan Quran terletak dalam sifat kemutawatirannya. Baik, silakan yang lain. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya. Nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Oke, kita sudahi pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.